Jadi sekarang kita ada di kampus. Coba lihat. Kita ini tuh akan mau buat video lagi part 7 atau part terakhir. Jangan lupa nonton nih. Nonton tuh mesti like, comment, dan share lagi. Jangan cuma nonton kan. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Puput Mundida Ansar di mata kuliah Ekonomi Syariah part 7. Kali ini saya berada di Universitas Hairun Kota Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan di sini saya akan menjelaskan materi dari part 1 sampai part 6. Jangan lupa nontonnya. Bye bye. Perbedaan ekonomi konvensional dan ekonomi syariah. Ekonomi konvensional dan ekonomi syariah adalah dua sistem ekonomi yang memiliki landasan filosofi, prinsip, dan tujuan yang berbeda secara fundamental. Ekonomi konvensional berfokus pada pencapaian efisiensi dan keuntungan maksimal melalui mekanisme pasar bebas. Sistem ini menempatkan individu sebagai pelaku utama yang rasional dalam menentukan keputusan ekonomi. Rasionalitas ini didasarkan pada prinsip utilitarisme di mana keputusan diambil untuk memaksimalkan kepuasan atau keuntungan. Dalam sistem ekonomi konvensional, keberadaan bunga atau riba menjadi salah satu instrumen utama dalam aktivitas keuangan, seperti pada transaksi pinjaman, tabungan, dan investasi. Aktivitas ekonomi dikendalikan oleh hukum permintaan penawaran yang memberikan kebebasan penuh kepada pelaku pasar untuk berinteraksi tanpa campur tangan. Nilai-nilai moral atau virtual. Untuk lebih memahami kedua sistem ini, kita dapat melihat bagaimana keduanya memandang isu-isu ekonomi kontemporer. Salah satu isu yang relevan adalah krisis ekonomi global yang seringkali dicipu oleh praktik-praktik spekulatif di pasar keuangan. Ekonomi konvensional yang seringkali mengandalkan instrumen reditatif dan transaksi spekulatif rendah terhadap gejolak ini. Sebaliknya, ekonomi syariah melarang praktik spekulasi dan mendorong investasi yang berbasis pada aset real sehingga lebih stabil dan tangguh terhadap krisis. Isu lingkungan juga menjadi perhatian dalam kedua sistem ini. Ekonomi konvensional dengan pendekatan yang fokus pada pertumbuhan ekonomi seringkali mengabaikan dampak lingkungan dari aktivitas ekonomi, penggunaan sumber daya alam yang tidak terkendali, dan kerusakan ekosistem menjadi konsekuensi dari pendekatan ini. Di sisi lain, ekonomi syariah menempatkan keberlanjutan sebagai prinsip utama dalam ajaran Islam. Manusia dipandang sebagai khalifah di bumi yang bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, ekonomi syariah mendorong praktik-praktik ekonomi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Selain itu, dalam hal pemberdayaan masyarakat, ekonomi konvensional cenderung mengandalkan mekanisme pasar untuk menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi. Namun, mekanisme ini seringkali meninggalkan kelompok-kelompok yang rentan seperti masyarakat miskin dan pengangguran. Sebaliknya, ekonomi syariah memiliki instrumen khusus seperti zakat dan wakaf yang dirancang untuk memberdayakan masyarakat secara langsung. Instrumen ini tidak hanya memberikan bantuan finansial, tetapi juga mendukung pengembangan kapasitas dan kemandirian ekonomi bagi kelompok yang kurang beruntung. Dari sisi kelembagaan, ekonomi konvensional memiliki struktur yang terpusat pada bank dan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan sistem bunga. Bank konvensional menyediakan pinjaman dengan bunga tetap menjadi beban bagi peminjam, terutama dalam kondisi ekonomi yang sulit. Di sisi lain, ekonomi syariah memiliki lembaga keuangan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dan kerjasama. Hal ini menciptakan hubungan yang lebih adil antara lembaga keuangan dan nasabahnya. Karena risiko dan keuntungan dibagi secara profesional. Dengan demikian, ekonomi syariah menawarkan pendekatan yang holistik dan berbasis nilai dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Sistem ini tidak hanya berfokus pada efisiensi dan pertumbuhan, tetapi juga pada keadilan sosial, berkelanjutan lingkungan, dan keseimbangan spiritual. Kedua, praktik perbankan syariah, tantangan dan peluang. Tantangan utama perbankan syariah berasal dari aspek regulasi, kesadaran masyarakat, kompetisi, dan teknologi. Dari sisi regulasi, meskipun banyak negara telah mengadopsi kerangka
hukum yang mendukung operasional bank syariah masih tetap di perbedaan yang signifikan dalam penerapan standar syariah. Hal ini dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku industri dan nasabah, terutama dalam transaksi lintas negara. Selain itu, beberapa yurisdiksi masih belum memiliki infrastruktur hukum yang memadai untuk mendukung pertumbuhan perbankan syariah secara optimal. Kesadaran masyarakat juga menjadi tantangan besar, terutama di negara-negara dengan populasi muslim yang tinggi. Tetapi pemahaman tentang keuangan syariah masih rendah. Banyak individu dan perusahaan yang belum sepenuhnya memahami konsep dan pemanfaatan dari perbankan syariah, sehingga mereka memilih bank konvensional. Hal ini diperburuk oleh kurangnya edukasi dan kampanye yang efektif dari lembaga keuangan syariah untuk menjangkau masyarakat luas. Dari sisi kompetisi, bank syariah seringkali harus bersaing dengan bank konvensional yang telah mapan, baik dari segi skala operasional maupun akses terhadap sumber daya. Bank konvensional memiliki keunggulan dalam hal jaringan global, teknologi, dan biaya operasional yang lebih rendah. Akibatnya, bank syariah seringkali kesulitan untuk menawarkan produk yang kompetitif, baik dari segi harga maupun kualitas layanan. Selain itu, persaingan antar bank syariah itu sendiri juga menjadi tantangan, terutama jika ada koordinasi yang baik dalam mempromosikan industri secara kolektif. Di tingkat global, perbankan syariah juga mendapat dukungan dari berbagai organisasi internasional seperti IDB dan AAOFI yang berperan dalam mengembangkan standar dan memberikan panduan bagi industri keuangan syariah. Standarisasi ini membantu meningkatkan kredibilitas dan daya tarik perbankan syariah di mata investor dan nasabah internasional. Selain itu, integrasi perbankan syariah dengan sektor-sektor lain seperti ekonomi syariah, seperti industri halal dan wakaf, menciptakan sinergi yang dapat mempercepat pertumbuhan industri. Misalnya, bank syariah dapat berperan sebagai fasilitator dalam pembiayaan proyek-proyek wakaf, produktif, atau pengembangan ekosistem industri halal. Hal ini dapat hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga memperkuat peran sosial dari perbankan syariah. Dalam menghadapi tantangan dan pemanfaatan peluang ini, perbankan syariah perlu mengadopsi strategi yang inovatif dan berkelanjutan edukasi pada masyarakat menjadi prioritas untuk meningkatkan pemahaman dan kepercayaan terhadap produk keuangan syariah. Bank syariah juga perlu berinvestasi dalam teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing, serta memperluas akses terhadap layanan keuangan bagi masyarakat belum terjangkau. Kolaborasi antar lembaga keuangan syariah, regulator, dan organisasi internasional sangat penting untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri. Dengan dukungan regulasi yang kuat, inovasi teknologi, dan sinergi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, perbankan syariah memiliki potensi besar untuk menjadi salah satu pilar utama dalam sistem keuangan global yang lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Yang ketiga, bisnis digital berbasis syariah. Landasan utama bisnis digital berbasis syariah adalah kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang melarang unsur-unsur seperti riba atau bunga, gahar atau ketidakpastian, dan maisir atau perjudian. Dalam konteks bisnis digital, ini berarti bahwa model bisnis produksi dan layanan yang ditawarkan harus bebas dari aktivitas yang bertentangan dengan syariah. Misalnya, aplikasi atau platform e-money berbasis syariah atau memastikan bahwa barang dan jasa yang diperdagangkan di platform tersebut halal dan tidak mengandung unsur yang dilarang dalam Islam. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan bisnis digital berbasis syariah adalah kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep ini. Banyak individu termasuk pelaku usaha yang belum memahami bagaimana menerapkan prinsip syariah dalam bisnis digital. Hal ini seringkali diperparah oleh kurangnya edukasi dan informasi yang tersedia mengenai praktik bisnis digital syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaborasi dari berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan, pemerintah, dan organisasi keagamaan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya bisnis yang sesuai syariah. Tantangannya
tantangan lain yang dihadapi adalah persaingan di pasar digital yang sangat ketat. Bisnis digital berbasis syariah harus bersaing dengan perusahaan konvensional yang sudah mapan dan memiliki sumber daya yang lebih besar. Dalam hal ini, inovasi menjadi kunci untuk tetap relevan dan menarik bagi konsumen. Bisnis digital berbasis syariah perlu menawarkan nilai tambah yang tidak hanya berbasis pada kepatuhan syariah, tetapi juga pada kualitas produk, layanan, dan pengalaman pengguna yang unggul. Selain itu, adopsi teknologi juga menjadi aspek penting dalam pengembangan bisnis digital berbasis syariah. Di era digital, kemampuan untuk memanfaatkan teknologi seperti kecerdasan buatan, blockchain, dan big data sangat penting untuk meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih baik kepada konsumen. Namun, investasi dalam teknologi ini memerlukan sumber daya yang tidak sedikit, yang seringkali menjadi tantangan bagi pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM yang ingin memasuki pasar bisnis digital syariah. Di sisi lain, bisnis digital yang berbasis syariah juga menawarkan peluang besar untuk tumbuh dan berkembang. Salah satu peluang utama adalah meningkatkannya jumlah populasi muslim di dunia yang memiliki daya beli yang signifikan. Dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, bisnis digital berbasis syariah dapat memenuhi kebutuhan segmen pasar yang sangat besar ini. Selain itu, meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya berkelanjutan dan etika dalam bisnis juga membuka peluang bagi bisnis digital berbasis syariah untuk menarik konsumen dari berbagai latar belakang seagama dan budaya. Ekosistem keuangan syariah yang terus berkembang juga menjadi pendukung penting bagi bisnis digital berbasis syariah. Lembaga keuangan syariah termasuk bank syariah dan fintech syariah dapat memberikan pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah untuk membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis mereka. Selain itu, platform crowdfunding berbasis syariah juga menjadi alternatif yang efektif untuk menandai proyek-proyek bisnis digital yang inovatif dan berorientasi pada kepatuhan syariah. Selain itu, kerjasama antara berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan bisnis digital berbasis syariah. Pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk menciptakan regulasi yang mendukung penyediaan edukasi yang memadai dan membangun infrastruktur teknologi yang memadai. Dengan kolaborasi yang baik, bisnis digital berbasis syariah dapat menjadi salah satu pilar utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Part 4, peran lembaga dan industri pendukung dalam perkembangan perbankan syariah. Sinergi antara perbankan syariah dengan lembaga dan industri pendukung berfungsi untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan syariah, serta meningkatkan daya saing sektor ini di pasar global. Regulator seperti Bank Sentral dan Otoritas Jasa Keuangan memainkan peran vital dalam mengatur dan mengawasi operasional perbankan syariah. Mereka bertanggung jawab untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sekaligus menjaga stabilitas sistem keuangan. Regulasi yang jelas dan konsisten termasuk mengenai produk keuangan, tata kelola, dan manajemen risiko memberikan kepatuhan hukum bagi perbankan syariah untuk beroperasi secara efisien. Selain itu, regulator juga berperan dalam mendorong inovasi dengan menyediakan insentif untuk mengembangkan produk keuangan syariah yang baru. Lembaga pendidikan dan pelatihan juga memiliki kontribusi besar dalam mencetak sumber daya manusia yang kompeten di bidang perbankan syariah. Universitas dan instansi pelatihan menyediakan program pendidikan khusus yang mencakup aspek prioritas dan praktik dari keuangan syariah, termasuk fiqh, muamalah, akuntansi syariah, dan manajemen risiko. Keberadaan tenaga operasional yang terampil dan memahami prinsip-prinsip syariah menjadi kunci untuk mendukung pertumbuhan industri perbankan syariah yang berkelanjutan. Industri teknologi dan komunikasi turut berperan dalam mempercepat digitalisasi perbankan syariah.
inovasi teknologi seperti platform mobile banking dan finance berbasis syariah, memungkinkan perbankan syariah untuk menjangkau lebih banyak nasabah, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil. Teknologi juga membantu meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan pengalaman pengguna yang lebih baik. Dengan memanfaatkan big data dan kecerdasan buatan, bank syariah dapat mengembangkan produk yang lebih sesuai dengan kebutuhan nasabah, sekaligus memperkuat manajemen risiko. Peran lembaga pendukung juga terlibat dalam pengembangan industri halal yang terintegrasi dengan perbankan syariah. Misalnya, bank syariah dapat menyediakan pembiayaan untuk perusahaan yang bergerak di sektor makanan halal, pariwisata halal, dan produk-produk halal lainnya. Sinergi ini tidak hanya memperkuat sistem ekonomi syariah, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. Selain itu, lembaga zakat wakaf dan filantropi Islam berperan dalam mendukung inklusi keuangan melalui integrasi dengan perbankan syariah. Dana sosial Islam yang kelola secara operasional dapat digunakan untuk membantu masyarakat yang kurang mampu mengakses layanan keuangan seperti pembiayaan mikro syariah. Hal ini sejalan dengan tujuan perbankan syariah untuk memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan sosial dan ekonomi. Yang 45, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran otoritas jasa keuangan. Sebelum OJK berdiri, Bank Indonesia memiliki peran ganda sebagai otoritas monitor dan pengawasan perbankan. Fungsi pengawasan perbankan meliputi pengaturan perizinan, yang kelima, transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran otoritas jasa keuangan. Sebelum OJK berdiri, Bank Indonesia memiliki peran ganda sebagai otoritas monitor dan pengawasan perbankan. Fungsi pengawasan perbankan meliputi pengaturan, perizinan, pengawasan kepatuhan, hingga penegakan hukum terhadap pelaku industri perbankan. Namun dengan berlakunya regulasi yang membentuk OJK, fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan dialihkan sepenuhnya ke lembaga baru ini. Transformasi tersebut memungkinkan Bank Indonesia untuk fokus pada tugas utamanya sebagai otoritas monitor, yaitu menjaga stabilitas nilai rupiah, mengelola inflasi, serta memastikan kelancaran sistem pembayaran. Salah satu dampak signifikan dari transformasi ini adalah peningkatan efisiensi dalam pembagian peran antar Bank Indonesia dan OJK. Bank Indonesia kini lebih terpusat pada kebijakan moneter dan pengelolaan likuiditas, sementara OJK bertanggung jawab atas stabilitas sektor jasa keuangan secara keseluruhan, termasuk pengawasan terhadap perbankan, pasar modal, dan industri keuangan non-bank seperti asuransi dan dana pensiun. Pembagian ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, sehingga mampu menjawab tantangan yang semakin kompleks di sektor keuangan. Meski fungsi pengawasan perbankan telah dialihkan, Bank Indonesia tetap memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas sistem keuangan. Salah satu caranya adalah melakukan koordinasi dengan OJK dalam forum koordinasi stabilitas sistem keuangan. Forum ini menjadi wadah bagi Bank Indonesia, OJK, Kementerian Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS untuk bekerja sama dalam memitigasi risiko sistematik dan penanganan potensi krisis keuangan. Dalam konteks ini, Bank Indonesia tetap memiliki wewenang untuk memberikan rekomendasi terkait kebijakan makroprudensial yang berkaitan dengan stabilitas sektor keuangan. Selain itu, Bank Indonesia juga harus memperkuat perannya dalam pengembangan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan inklusif. Dengan berkembangnya digitalisasi di sektor keuangan, Bank Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif seperti Sistem Pembayaran Nasional atau SPN dan Quick Response Kode Indonesia Standard atau KRIS. Untuk mendukung transformasi digital, upaya ini selera dengan kebijakan OJK dalam mendorong inovasi di sektor jasa keuangan, sehingga menciptakan sinergi yang bermanfaat bagi perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Transformasi peran Bank Indonesia setelah kehadiran OJK mencerminkan upaya pemerintah untuk menciptakan tata kelola sektor keuangan yang lebih spesifik, yang lebih efektif, dan
berdaya saing dengan memfokuskan tugas dan tanggung jawab masing-masing lembaga. Diharapkan stabilitas moneter dan sistem keuangan dapat terjaga, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Keberhasilan transformasi ini sangat bertanggung pada sinergi yang kuat antar Bank Indonesia, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya. Dalam menghadapi tantangan dan peluang di era globalisasi dan digital. Part 6, inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Bank Indonesia atau BI memainkan peran yang sangat penting dalam mendorong pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia. Sejalan dengan visinya untuk mewujudkan sistem keuangan yang inklusif dan berkeadilan, sebagai otoritas moneter, BI telah mengambil berbagai inisiatif strategis yang dirancang untuk memperkuat fondasi peningkatan daya saing serta memperluas kontribusi perbankan syariah terhadap perekonomian nasional. Langkah-langkah ini mencerminkan komitmen BI dalam mendukung pengembangan industri keuangan syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan Indonesia. Salah satu langkah utama yang diambil oleh Bank Indonesia adalah melalui pengembangan kebijakan makroprudensial yang mendukung stabilitas dan pertumbuhan perbankan syariah. Kebijakan ini mencakup pengaturan likuiditas, pengolahan risiko, serta insentif bagi perbankan syariah untuk memperluas pembiayaan ke sektor-sektor produktif seperti usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Dengan pendekatan ini, BI tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan inklusi keuangan, tetapi juga untuk memastikan bahwa perbankan syariah mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Bank Indonesia juga berperan aktif dalam memperkuat ekosistem perbankan syariah melalui penyusunan regulasi dan panduan operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. BI bekerja sama dengan otoritas lain seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan oleh perbankan syariah melalui standar syariah dan memiliki daya saing di pasar. Kolaborasi ini menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan perbankan syariah, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri ini. Dalam upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan syariah, Bank Indonesia juga menyelenggarakan berbagai program edukasi dan kampanye publik melalui inisiatif seperti Festival Ekonomi Syariah atau FESYAR dan Indonesia Syariah Economy Festival atau ISFF. BI berusaha memperkenalkan konsep-konsep keuangan syariah kepada masyarakat luas. Program-program ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan dan keunggulan perbankan syariah, sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam penggunaan produk dan layanan perbankan syariah. Selain itu, BI juga mendorong inovasi teknologi di sektor perbankan syariah dalam era digitalisasi. Memanfaatkan teknologi menjadi kunci untuk meningkatkan efisien operasional dan memperluas jangkauan layanan perbankan syariah. Bank Indonesia mendukung pengembangan finance syariah serta integrasi teknologi digital dalam operasional perbankan syariah. Inisiatif ini mencakup penerapan Quick Response Code Indonesia Standar atau KRIS untuk transaksi berbasis syariah dan pengembangan platform digital untuk pengelolaan wakaf dan zakat. Dengan langkah ini, BI dapat mempercepat transformasi digital di sektor perbankan syariah dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan berbasis syariah. Di sisi lain, Bank Indonesia juga berupaya meningkatkan kolaborasi dengan komunitas internasional untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. BI aktif terlibat dalam forum-forum internasional seperti Islamic Financial Services Board atau IFSB dan International Islamic Liquidity Management Corporation atau IILM untuk bertukar pengalaman dan mengadopsi praktik terbaik dalam pengembangan perbankan syariah. Langkah ini tidak hanya membuka peluang kerjasama internasional, tetapi juga memperkuat daya saing industri perbankan syariah di Indonesia di kancah global. Secara keseluruhan, inisiatif Bank Indonesia untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan
dan berorientasi pada hasil dengan mengintegrasikan kebijakan, edukasi, inovasi, teknologi, dan kolaborasi internasional. BI berupaya menciptakan ekosistem perbankan syariah yang kuat, kompetitif, dan berkelanjutan. Keberhasilan inisiatif ini sangat bergantung pada dukungan dari seluruh pemangku kepentingan termasuk pemerintah, industri, dan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan visi menjadikan Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia. 3, 2, 1. Oke guys, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada part ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.